Halo adik-adik sekolah minggu, ini Kak Ivan dari kelas 4 pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk ikut ibadah? Ayo kita siapkan hati dan juga pikiran kita. Selamat beribadah. Hai adik-adik kelas 4 pagi, tetap semangat ya mengikuti ibadah online ya. Kalian sudah naik kelas, sudah tambah pintar, tambah semangat sekolah minggunya. Bye-bye. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Saya Kety dari kelas 4 pagi. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, salam sejahtera. Saya Frederick Shawn, kelas 6 siang. Selama pandemi, kita tidak bisa berjumpa, namun saya akan selalu mendoakan kita semua supaya sehat. Sampai jumpa teman-teman. God bless you. Halo teman-teman, nama saya Ernest. Saya dari kelas 6A pagi. Mari kita beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Hai teman-teman sekolah minggu GKI Gading Serpong, nama saya Alberto, saya kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti jawabannya kalau Tante Anneke tanya gitu, saking semangatnya, Tante yakin pasti jawabnya yes, puji Tuhan, haleluya Tante. Wah, Tante senang banget. Adik-adik, Tante yakin adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan Tante yakin adik-adik juga tahu bahwa ketika kita beribadah, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Dan kita akan memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita akan nyanyikan pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yuk adik-adik kita nyanyikan bersama datang ke hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ya adik-adik, kita datang ke hadirat Tuhan dan Tuhan Yesus hadir saat ini. Sekalipun kita beribadah online loh adik-adik, Tuhan ada
bersama dengan kita dan siap untuk menikmati setiap pujian, setiap hal yang kita lakukan, dan Tuhan Yesus happy banget loh adik-adik. Adik-adik, pujian tadi sama-sama mengingatkan kita ya bahwa ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, kita harus dengan penuh sukacita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan akan beribadah kepada Tuhan dengan hati yang memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena 1 minggu sudah Tuhan boleh memimpin kami untuk di dalam aktivitas kami, sekalipun kami masih melakukan beberapa aktivitas di rumah, bahkan kami bersekolah. Tapi kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami duduk diam bersama-sama di rumah kami masing-masing. Di depan ibadah online ini kami mau memberikan yang terbaik. Di dalam ibadah ini, pujian kami biarlah berkenan di hadapan-Mu. Pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu baik dan penuh kuasa, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yes, adik-adik, Tuhan penuh kuasa. Dan adik-adik tahu, Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu menyediakan setiap hal yang kita butuhkan. Adik-adik tahu, satu pujian kita akan nyanyikan, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik nyanyikan lagu ini dengan ucapan syukur bahwa Bapa kita sungguh baik di dalam hidup kita. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yes, adik-adik, kita baru saja menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita sekaligus membuat kita harusnya kita bersyukur. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita, selalu memberikan pertolongan dan tidak pernah terlambat pertolongan di dalam hidup kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar dari tokoh Alkitab, Saul menjadi raja. Dan kita akan persiapkan hati kita, dan di dalam pujian ini, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan itu punya rencana juga di dalam hidup adik-adik. Mari kita nyanyikan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh tak sampai tertekan, sebab Tuhan
selalu menetapkan langkah hidup kita. Dan melalui apa adik-adik akan tahu? Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Mercy. Hai anak-anak semua, apa kabar? Kita bersyukur ya untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sebelum membaca firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami ingin membaca firman-Mu, biarlah Tuhan menolong dengan Roh Kudus-Mu, agar kebenaran Tuhan boleh disampaikan dan dinyatakan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, Tante akan awali dengan memperlihatkan sebuah gambar ya. Nah, ini gambar apa nih? Ya betul, gambar mahkota. Nah, mahkota ini biasanya siapa yang pakai ya? Ya, seorang raja memakai mahkota ya, biasanya dipakai oleh raja. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan membaca nanti bagian daripada firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Saul sebagai raja Israel pertama yang dipilih oleh Tuhan ya. Mari kita siapkan Alkitabnya. Mari kita buka dari 1 Samuel 10. 1 Samuel 10 ayat yang ke-17. Udah ketemu? Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita baca, Tante mau cerita sedikit ya. Kalian pasti tahu dong cerita tentang perbudakan di Mesir. Ya, bangsa Israel pernah mengalami perbudakan di Mesir. Dan kemudian Tuhan menolong mereka. Tuhan memimpin mereka untuk keluar dari Mesir, ya, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di dalam perjalanannya itu, Tuhan memimpin mereka, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kecukupan dalam hal makanan, lalu Tuhan juga memberikan keamanan dari gangguan musuh-musuh mereka. Tuhan adalah pemimpin mereka, Tuhan adalah raja mereka, ya, yang menyertai hidup mereka sehari-hari. Tuhan juga memberikan seorang hakim buat mereka. Nah, dari antara hakim-hakim yang kalian mungkin sudah pernah dengar, ada seorang hakim namanya Samuel, ya. Samuel memimpin bangsa Israel sampai usianya lanjut. Nah, setelah itu dia mengangkat 2 orang anaknya untuk menjadi hakim juga. Tapi sayangnya anak-anak dari Samuel ini tidak berlaku seperti Samuel. Tindakannya tidak baik ya. Mereka mengejar laba. Kemudian mereka meminta suap dan juga memutarbalikkan keadilan, ya. Sehingga pada satu hari banyak tua-tua dari orang Israel datang kepada Samuel. Nah, mereka datang, mereka bilang bahwa mereka tidak mau hakim-hakim itu. Mereka meminta seorang raja. Bangsa Israel ingin sama seperti bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka, yang mempunyai seorang raja, seorang manusia sebagai raja yang memimpin mereka. Nah, anak-anak semua, Tuhan kemudian berfirman kepada Samuel. Tuhan menyatakan bahwa sebenarnya yang ditolak itu bukan Samuel, tetapi Tuhanlah yang ditolak oleh bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Israel kan bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang istimewa, di mana Tuhan menjadi raja mereka. Tapi mereka malah mau seperti bangsa-bangsa lain, ya, dengan meminta seorang manusia sebagai raja mereka. Nah, kemudian Samuel mengumpulkan bangsa itu. Dan Samuel mengatakan, kalau kamu meminta seorang raja, ada yang harus kamu ketahui. Raja itu punya hak, ya. Apa saja nih haknya seorang raja? Wah, banyak nih anak-anak. Haknya nanti nih, anak laki-laki bangsa Israel harus menjadi kerja dengan raja, ya. Harus kerja dengan raja, harus membuat peralatan untuk raja, senjata untuk raja. Anaknya yang perempuan
harus menjadi juru masak, lalu mengumpulkan rempah-rempah, lalu hasil dari ladang, hasil dari kebun anggur, kebun zaitun, dan juga hasil terbaik dari ternak harus dipersembahkan juga kepada raja itu dan kepada pegawai-pegawainya. Nah, orang-orang Israel harus menjadi budak dari raja itu. Nah, apakah orang Israel kemudian mundur untuk minta raja? Ternyata tidak, anak-anak. Mereka tetap ingin seorang raja buat mereka, ya. Pada akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Tuhan berkata kepada Samuel bahwa Saul akan menjadi raja daripada orang Israel. Nah, singkat cerita ya anak-anak, Saul kemudian bertemu dengan Samuel dan Samuel menyampaikan hal itu kepada Saul. Tetapi Saul masih ragu. Dia berkata bahwa sukunya itu suku yang terkecil dari antara suku-suku bangsa Israel. Saul berasal dari suku Benyamin. Ya. Nah, kemudian pada akhirnya Samuel mengurapi Saul sebagai raja Israel. Samuel mengetahui akan keraguan daripada Saul. Dan karena itu Tuhan menyatakan kepada Samuel untuk menyatakan 3 hal yang akan ditemui oleh Saul pada waktu dia perjalanan pulang. Apa aja tuh? Yang pertama, Saul akan bertemu dengan 2 orang yang akan memberitahukan bahwa keledai yang dicarinya itu sudah ketemu. Lalu yang kedua, dia juga akan bertemu dengan orang-orang yang membawa kambing, roti, dan juga anggur. Dan Saul akan diberikan roti oleh orang-orang tersebut. Nah, yang ketiga, Saul akan bertemu dengan serombongan nabi-nabi, ya. Nah, anak-anak, pada waktu Saul berjalan pulang, ternyata benar apa yang dinyatakan Samuel itu 3-tiganya terjadi. Ya, terjadi kepada Saul. Nah, setelah cerita ini, baru kita akan membaca bacaan kita pada hari ini, ya. Mari kita buka dari tadi kalian udah buka ya, 1 Samuel 10 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Nah, jadi Samuel mengingatkan kembali bagaimana Tuhan memimpin mereka, tapi sekarang mereka menolak Tuhan, ya. Jadi bangsa Israel diminta sekarang untuk berbaris menurut sukunya, ya. Nah, kita baca lagi ayat 20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Nah, anak-anak semua, setelah proses pemilihan, ternyata nama Saul ya yang terpilih. Tapi Saul kok tidak ditemukan ya? Ada di mana nih si Saul? Kita baca lagi ya. Ayat ke-22. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Nah, anak-anak, ternyata si Saul bersembunyi nih di antara barang-barang. Ya, dia masih belum yakin untuk menjadi seorang raja Israel sepertinya ya. Kita lanjut lagi ya. Ayat 23. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu,
Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Nah, anak-anak semua, lalu Samuel kan tanya kepada Tuhan, di mana nih si Saul? Nah, Tuhan memberitahukan dan kemudian orang memanggil si Saul. Nah, setelah Saul tampil, ternyata tubuhnya itu lebih tinggi daripada orang-orang bangsa Israel, ya. Jadi kemudian bangsa Israel menyambut Saul sebagai raja mereka. Mereka berkata, hidup raja, ya. Mereka bersukacita karena sudah ada raja yang terpilih. Nah, kita lanjutkan lagi di ayat 25. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Nah, anak-anak, walaupun Saul itu raja bagi bangsa Israel, tetapi Saul harus tunduk kepada Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang menjadi pemimpin dari mereka semua. Nah, kisah tentang Saul terpilih menjadi raja sudah selesai kita baca sama-sama, ya. Nah, anak-anak, apa sih yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Nah, Tante mencatat ada 3 hal yang kita bisa pelajari bersama, ya. Yang pertama adalah kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu, maka hal itu akan terjadi, ya. Tuhan sudah menetapkan Saul untuk menjadi raja Israel. Samuel sudah mengurapi Saul dari cerita yang Tante sampaikan sebelumnya. Nah, pada waktu bangsa Israel berkumpul untuk melakukan pemilihan, Saul terpilih. Jadi apa yang sudah ditetapkan Tuhan akan terjadi. Nah, bagaimana dengan kehidupan kalian? Apa sih yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kalian? Mungkin kalian belum tahu, ya, saat ini mungkin kalian belum tahu. Tapi biarlah anak-anak semua boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalian biarlah rajin membaca firman Tuhan. Kalian hendaklah menuruti perintah orang tua atau nasihat dari guru, ya, atau guru sekolah minggu. Biarlah kalian berjalan di dalam kehidupan kalian ini dengan pimpinan dari firman Tuhan, ya, sehingga pada waktunya nanti kalian tahu apa sih yang Tuhan tetapkan, apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kalian, ya. Nah, yang kedua adalah kalian bisa mencoba untuk merenungkan atau memikirkan apa ya kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Kelebihan apa ya yang Tuhan berikan kepada saya? Nah, mungkin sebagian daripada anak-anak ada yang punya kelebihan di bidang pelajaran. Kalian lebih baik di dalam matematika misalnya, atau pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sebagian mungkin lebih baik di musik, bisa bermain musik, bisa bernyanyi dengan baik, ya. Sebagian di olahraga. Mungkin bisa olahraga, bisa main bola, bisa basket, berenang, ya. Nah, sebagian dari kalian mungkin bisa masak, bisa membuat kerajinan, bisa melakukan banyak hal lain, ya. Nah, anak-anak, semuanya itu haruslah kalian kembangkan, ya, supaya kalian bisa makin menguasai apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kalian, ya. Pada waktunya nanti, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kalian atau memberikan tanggung jawab kepada kalian, biarlah kalian melakukannya dengan bertanggung jawab, ya, dengan sebaik mungkin. Seperti Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Saul untuk boleh menjadi raja Israel. Nah, mungkin nanti Tuhan juga di kemudian hari atau saat ini memberikan tanggung jawab kepada kalian, sesuatu tugas. Nah, kalian harus melakukannya dengan baik, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalian harus, kan tadi Tante di yang kedua bilang harus melakukannya dengan baik. Apa yang sudah Tuhan percayakan.
Kenapa sih kita harus melakukannya dengan baik? Ya, tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa sih? Karena Tuhan itu kan pemimpin kita. Tuhan itu kan raja kita, ya. Kalau bangsa Israel tadi Tante ingatkan, rajanya sebenarnya adalah Tuhan, maka di dalam hidup kita, raja kita yang sesungguhnya juga adalah Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak, karena itu biarlah di dalam hidup kita, kita juga mau menuruti apa yang dikatakan oleh raja kita. Kita mau membaca firman Tuhan. Tante percaya anak-anak kelas besar setiap hari sudah membaca Alkitab ya. Nah, karena itu kita mau membaca firman Tuhan dan kita mau mengikuti, taat, belajar taat kepada Raja kita yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, itulah yang bisa kita pelajari dari pembahasan kita hari ini mengenai Saul yang dipilih oleh Tuhan sebagai Raja Israel. Dan tentunya seperti Saul juga diberikan kekuatan oleh Tuhan, anak-anak juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang akan Tuhan percayakan kepada kalian semua ya. Nah, untuk mengakhiri, mari kita lihat ayat hafalan kita untuk hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Ulangan 8 ayat 18a. Yuk kita buka sama-sama dari Ulangan 8 ayat 18a. Yang berbunyi demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ya, sampai di situ saja ayat hafalan kita. Jadi kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu kita harus melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, anak-anak semua, pembahasan kita sudah selesai sampai di sini, dan sebentar lagi kalian akan masuk ke aktivitas yang akan dipimpin oleh Kak Dera ya. Oke, anak-anak, mari kita tutup dengan doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Tante Mercy tentang Saul. Awalnya Saul kurang percaya diri saat dia ditunjuk menjadi seorang raja. Tapi ketika Tuhan sudah menetapkan sesuatu, pasti terlaksana. Dan pada akhirnya Saul pun diangkat menjadi raja. Saul diberikan talenta untuk memimpin. Ia ditugaskan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik juga diberikan talenta masing-masing. Dan talenta itu harus dikembangkan supaya ketika Tuhan memberikan tugas, kita siap untuk memuliakan namanya. Nah, Saul ditugaskan menjadi seorang raja. Kalau adik-adik mau ditugaskan sebagai apa? Kalian coba pikirkan apa cita-cita atau komitmen adik-adik untuk memuliakan Tuhan. Contohnya, kalian ingin menjadi seorang musisi atau pemusik di gereja. Berarti kalian harus belajar dengan tekun dan juga disiplin dalam latihan. Atau kalian ingin menjadi seorang dokter yang menyembuhkan banyak orang. Kalian juga harus rajin belajar, kalian juga harus belajar untuk menjadi seorang yang siap melayani dan juga menjadi orang yang teliti. Nah, kalian simpan jawaban kalian. Sekarang kita akan membuat aktivitasnya. Kita akan membuat perisai dari kertas. Perisai ini melambangkan bahwa Tuhan melindungi dan memperlengkapi kita saat kita diberikan tugas. Yuk kita lihat caranya. Bahan-bahannya kertas kosong, penggaris, gunting, pensil, alat warna yang ada di rumah kalian, dan penghapus. Langkah pertama, kita lipat kertas HVS seperti ini. Kemudian, kita bentuk pola seperti ini. Kemudian, kita gunting pola tersebut. Saat dibuka, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian, kita buat garis menggunakan pensil, kira-kira sampai di sini. Kemudian kita gambar hati dan salib dengan pensil.
Kalau sudah, kita tebalkan dengan spidol dan hapus garis pensil tadi. Di bagian tengah, kita tuliskan ayat hafalan. Pada bagian bawah, kita tuliskan cita-cita atau komitmen kita. Tuliskan juga bagaimana cara kita untuk mengembangkan talentanya. Setelah itu, kita hias dengan alat warna yang ada di rumah. Kalian bisa kembangkan sendiri modelnya, tidak mesti sama dengan contoh ini. Semangat ya adik-adik. Ketika kita tekun untuk mengembangkan talenta kita, pasti Tuhan buka jalan. Juga Tuhan bisa pakai kita untuk jadi berkat bagi orang lain, sehingga Tuhan dipermuliakan. Jadi, kembangkan talenta adik-adik ya, dengan tekun, sabar, dan bergantung pada Tuhan. Sehingga saat Tuhan berikan kita tugas, kita sudah siap mempermuliakan nama Tuhan. Oke, bisa ya adik-adik? Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita kalau Raja Saul ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja, itu adalah rencana Tuhan. Dan adik-adik juga tahu melalui aktivitas hari ini bahwa adik-adik juga Tuhan punya rencana di dalam hidup adik-adik. Dan rencana Tuhan indah. Melalui apa? Melalui talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik. So, kembangkan talenta itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Wujud nyatakan cita-cita adik-adik dengan tekun dan setia. Kita komit sama-sama ya. Setiap talenta yang Tuhan berikan, kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini dengan satu komitmen bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tanyakan sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita sudah melakukan aktivitas. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa setiap kita, tante dan juga adik-adik, itu Tuhan berikan talenta atau kemampuan. Dan Tuhan mau setiap talenta yang Tuhan berikan, kita kembangkan dengan tekun dan setia, sehingga boleh jadi berkat buat banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik, mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita online pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan boleh selalu ada di hati kita, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa ya adik-adik, dan kita akan tutup di dalam pujian Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online yang sudah kami lakukan pada hari ini. Biarlah setiap pujian, setiap hal yang kamu lakukan, bahkan aktivitas kami, Tuhan boleh menerimanya dengan senang hati. Inilah pujian kami, inilah ibadah kami. Seperti Tuhan boleh menolong kami 1 minggu yang lalu, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami 1 minggu ke depan. Tuhan akan memberkati kami, menyertai orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah kami boleh kembali minggu depan melakukan ibadah online untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami bersyukur dan berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu GKI Gading Serpong sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu